Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasdainul Bahroni dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seni budaya musik tradisional yang ada di Lumajang, dan saya memilih gamelan. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian gamelan. Pengertian gamelan adalah gamelan merupakan salah satu alat musik yang terkenal di Indonesia. Alat musik yang satu ini sering kita jumpai pada beberapa kesenian tradisional di Indonesia, terutama di Jawa. Sebenarnya alat musik gamelan juga ada di beberapa daerah di sekitar Jawa, yaitu Bali, Madura, dan Lombok. Arti gamelan sebenarnya berasal dari kata gamel, yang dalam bahasa Jawa mempunyai arti memukul atau menapu. Sedangkan pada akhirnya kata imbuhan an yang berfungsi membentuk kata benda. Dengan begitu, makna gamelan bisa kita artikan sebagai kumpulan dari beberapa alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditapu. Secara gamelan, keberadaan gamelan mendahului proses transisi budaya Indo-Buddha yang mendominasi Nusantara dalam catatan-catatan awalnya, dan dengan demikian mewakili bentuk kesenian asli Indonesia. Dalam mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Batara Guru pada 167 Saka atau 130 Masehi. Dewa yang memerintah sebagai raja seluruh Jawa dari sebuah istana di Bukit Mahendra Giri di Medang Kamulan, sekarang Gunung Lawu. Batara Guru menciptakan gong sebagai sinyal untuk memanggil para dewa untuk pesan yang lebih kompleks. Kemudian ia menciptakan dua gong lainnya sehingga membentuk set gamelan utuh. Gambar paling awal dari himpunan alat musik gamelan ditemukan relief dinding Candi Borobudur, dibangun abad ke-8 oleh Gundarma pada masa Wangsa Salendra di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Relief tersebut menampilkan sejumlah alat musik termasuk suling, lonceng, kendang dalam berbagai ukuran, kecapi, alat musik dawai yang digesek dan dipetik. Ditemukan dalam relief tersebut bagaimana relief tentang himpunan alat musik tersebut dikatakan sebagai asal mula gamelan. Instrumen gamelan diperkenalkan menjadi bentuk seperangkat peranti musik lengkap dan berkembang di zaman Kerajaan Majapahit dan menyebar ke berbagai daerah seperti Bali, Sunda, dan Lombok. Menurut prasasti dan manuskrip yang bertanggal dari periode Majapahit, kerajaan bahkan memiliki balai seni yang bertugas mengawal seni pertunjukan, termasuk gamelan. Balai seni mengawali konstruksi alat musik serta menjadwalkan pentas pertunjukan. Pada proses penetrasi Islam, Sunan Bonang mengubah gamelan yang waktu itu sangat kental dengan estetika Hindu, juga memberi nuansa baru. Kubahnya waktu itu memberi nuansa transendental atau wirid yang mendorong kecintaan pada kehidupan, dan menambahkan instrumen bonang pada satu set gamelan. Dalam lingkup keraton di Jawa, gamelan tertua yang diketahui adalah gamelan Munggang dan gamelan Kodok Ngorek, berasal dari abad ke-12. Ini membentuk dasar tempo cepat atau gaya keras pada gamelan. Sebaliknya, tempolan atau gaya lembut berkembang dari tradisi Kemanak, juga berkaitan dengan tradisi melantunkan keguritan puisi Jawa dengan cara yang sering diyakini mirip dengan paduan suara yang menyertai tarian modern budaya. Pada abad ke-17, gaya keras dan lembut bercampur, dan sebagian besar menjadi variasi pada gaya gamelan modern Bali, Jawa, dan Sunda, dihasilkan dari berbagai cara pencampuran unsur-unsur tersebut. Dengan demikian, terlepas dari kegaman gaya yang tampak banyak konsep, instrumen, dan teknik teoritis yang sama dibagikan di antara gaya-gaya tersebut. Alat-alat musik pada gamelan ada gendang atau kendang, dua, suling, gong, gambang, siter, bonang, kenong, rebab, ketuk, kempiang, kempul, dan gender. Fungsi musik gamelan.
Gamelan memiliki nilai estetika seperti nilai sosial, moral, dan spiritual. Selain itu, gamelan memiliki sejumlah fungsi di masyarakat timur yang syarat dengan budaya adat. Gamelan dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan, mengiringi tari, membangun suasana religius, sarana dakwah, meramaikan perhelatan, serta menyambut tamu penting. Indonesia berencana untuk mengajukan alat musik gamelan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO di tahun 2021. Hal ini disampaikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang optimis bahwa gamelan bisa menjadi alat diplomasi efektif, sebab alat musik gamelan memiliki pengaruh besar di dunia. Sejak abad 19, gamelan telah diekspor sampai luar negeri dan banyak komposer kenamaan di Eropa yang terinspirasi dari bunyinya. Sejak abad 19, gamelan telah diekspor sampai luar negeri dan banyak komposer kenamaan di Eropa yang terinspirasi dari bunyinya. Sedemikian rupa hingga mampu berdiri sebagai pertunjukan musik tersendiri, lengkap dengan iringan suara para sinden, manakala berlangsung acara resmi di keraton. Misalnya, gamelan diperdengarkan sebagai musik pengiring, utamanya bila salah satu anggota keraton melangsungkan upacara perkawinan khas Jawa. Sampai hari ini pun masyarakat Jawa masih menggunakan gamelan sebagai pengiring acara resepsi pernikahan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.